Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum 6. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahaya Raya Silain dengan NIM 11SD4017. Baiklah, di sini saya akan memulainya. Di sini kita dapat melihat bagian ini mendefinisikan tipe data bernama point. Point ini memiliki dua properti, yaitu X dan Y yang bertipe integer. Dari fungsi ini, artinya kita mengizinkan point untuk dapat tampil ke layar sebagai teks saat dipanggil. Kemudian di sini terdapat fungsi absis, yaitu untuk menerima parameter poin bertipe integer, bertipe poin, dan akan mengembalikan nilai X dari poin tersebut. Jadi, fungsi ini bisa digunakan untuk mengambil absis atau koordinat X dari sebuah titik. Kemudian di sini fungsi ordinat, yaitu menerima parameter poin bertipe poin dan mengembalikan nilai Y dari poin tersebut. Fungsi ini untuk mengambil koordinat atau koordinat Y dari sebuah titik. Fungsi yang selanjutnya yaitu make point. Make point ini adalah konstruktor yang digunakan untuk membuat sebuah poin baru. Fungsi ini menerima dua parameter yaitu X dan Y. Jadi misalnya jika kita memanggil make point 3 dan 4, maka hasilnya adalah poin X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 4. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu isOrigin, di mana bagian ini menyatakan bahwa isOrigin adalah fungsi yang menerima satu parameter bertipe poin dan menghasilkan nilai bertipe boolean, yaitu true or false. Origin P ini berfungsi untuk menerima sebuah poin bernama P. Absis P memanggil nilai absis atau koordinat X dari poin P, dan ordinat P ini mengambil nilai ordinat atau koordinat Y. Fungsi ini akan mengembalikan true jika kedua syarat berikut terpenuhi. Kemudian, fungsi yang selanjutnya yaitu kuadran, di mana fungsi ini menerima parameter P bertipe poin dan akan mengembalikan nilai bertipe string. Yang selanjutnya yaitu jika X dan Y positif, titik berada di kuadran 1. Jika X negatif dan Y positif, titik berada di kuadran 2. Kemudian, jika X dan Y negatif, titik berada pada kuadran 3. Dan jika X dan Y jika X positif dan Y negatif, titik berada pada kuadran 4. Selainnya, akan menangani titik yang tidak berada di salah satu kuadran, yaitu titik berada di titik asal atau 0,0, titik berada di sumbu Y atau X, misalnya X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu is on sumbu Y, di mana fungsi ini menerima apakah titik P berada pada sumbu Y. Jika X atau absis dari titik P ini adalah 0, maka titik tersebut berada di sumbu Y. Namun, fungsi ini mengembalikan true jika X sama dengan 0 dan false jika tidak. Kemudian, fungsi yang selanjutnya yaitu is equal, di mana fungsi ini memeriksa apakah dua titik P1 dan P2 ini memiliki koordinat yang sama. Fungsi ini akan mengembalikan true jika absis dan ordinat dari P1 sama dengan absis dari ordinat P2. Jika salah satu koordinat berbeda, fungsi mengembalikan false. Fungsi yang selanjutnya yaitu translasi sumbu Y, di mana fungsi ini melakukan translasi atau pemindahan titik sejauh n satuan ke arah sumbu Y. Nilai X dari titik tetap sama, sementara nilai Y bertambah besar. Fungsi ini menghasilkan titik baru dengan koordinat X, Y tambah N. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi jarak. Fungsi ini akan menghitung antara dua titik yaitu P1 dan P2. Fungsi from integral ini mengonversi hasil perhitungan dari integer ke double agar bisa digunakan dengan fungsi sqrt yang mengembalikan tipe double. Kemudian main I/O yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa operasi I or O atau input atau output secara berurutan. Kemudian main do ini yaitu memungkinkan kita menjalankan beberapa operasi input atau output secara berurutan. Kemudian fungsi X1 ini X1 readline IO integer, di mana ini akan membaca input dari pengguna untuk nilai X1, kemudian mengonversinya menjadi tipe bernilai integer. Kemudian
Baris yang selanjutnya yaitu membaca input dari pengguna untuk nilai Y1 dan mengonversinya menjadi integer. Line yang selanjutnya yaitu X2, readline IO integer membaca input dari pengguna untuk nilai Y2 dan mengonversinya menjadi integer. Kemudian baris yang selanjutnya yaitu membaca input pengguna untuk nilai N dan mengonversinya menjadi integer. Fungsi yang selanjutnya yaitu let P1. Fungsi ini untuk mendefinisikan P1 sebagai titik dengan koordinat X1 dan Y1 dan P2 sebagai titik dengan koordinat X2 dan Y2 menggunakan fungsi breakpoint untuk membuat objek sebuah poin. Put string length ini berfungsi untuk titik pertama dalam bentuk teks menggunakan show agar objek point dapat diubah menjadi string. Kemudian put string length P2 yaitu eh, titik kedua dalam bentuk teks dengan cara yang sama dan yang selanjutnya yaitu put string put string length is on sumbu YP1 yang berfungsi untuk sebagai titik pertama dalam bentuk teks menggunakan show agar objek point dapat diubah menjadi string. Begitu juga dengan is on sumbu Y P2. Kemudian put string length pada is equal P1 dan P2 ini berfungsi untuk eh, memeriksa apakah P1 dan P2 ini memiliki koordinat yang sama dan menampilkan hasil yaitu true or false. Kemudian put string length translasi sumbu Y P1, N di mana fungsi ini untuk menggeser P1 dan P2 memiliki koordinat yang sama dan menampilkan hasil true or false. Kemudian put string length jarak P1 dan P2 ini berfungsi untuk menghitung jarak antara P1 dan P2 kemudian menampilkan hasilnya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.